Suku Dayak dari Kalimantan, betul. Nah, selain itu di Skypia itu enggak ada eh, adalah pecahan dari pulau yang sangat besar di darat. Oh ya. Terus pulaunya terbelah keangkat ke angkasa. Nah, Hmm. pulau yang besar itu namanya adalah Jaya Jaya Island. Island. Nah, Jaya Island. Referensinya adalah Irian Jaya. Irian Jaya. Terus satu lagi nih. Jadi Jaya Island itu yang terbelah dan keangkat ke langit Iya, yang di adalah atas. bagian pulau yang mempunyai gunung emas. Gunung Emas. Jadi Freeport dibawa ke atas gitu. Wah, Wah. maksudnya adalah Freeport dibawa sama orang luar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspiradio di program Link Start Podcast. Subete no hito. Podcast tuh. Awa, Gak apa-apa, gak apa-apa. gugup. Udah lama nggak apa? Podcast kayak gini lagi semenjak ada pandemi. Ini setahun dong goblok. Setahun lebih dong. Kita podcast karena pandemi juga. Tolol. Iya, karena Kemarin kita podcast. mm, Kemarin. kemarin dihitung podcast apa enggak sih? Podcast cuman kita live podcast bukan direkam. Oh, Kayaknya yang lagu-lagu anime yang cocok untuk Euro bakalan diupload sih itu. kan Kenapa? seleraku sampah aja. Tahu sendiri kan yang rasisa terus. Ya kalau nggak direkam karena seleramu sampah, nggak ada yang direkam, nggak, seleramu sampah semua. Anjir, anjir. Kan bingung kan? Enggak, Coba dibenerin dulu. enggak. Benerin stang mic aja nggak bisa loh. Iya dikendorin dulu. Baru Enggak ngerapetin tuh. Udah. makanya dikendorin dulu, diangkat baru dirapetin tolol. Ngangkat. Cowok pada cowok. Dah, Dah. masih loh. Masih. Halo, biarin. Benerin. Kurang angkat. Kurang. Sapi. Loyo. Ya kan udah pas itu tolol. Oh iya. Ya ya. Oke. Masih di ya, gimana? Dan kita udah hiatus hiatus. Santer dong. Iya. Hiatus selama 3 bulan ya. Nggak tahu loh Pak. Pokoknya semenjak Ramadan sih. Iya 3 bulan. Ramadan kan bulan 4. Ya. Sekarang bulan 7. Ramadan bulan berapa? Bulan 4. April berarti. Mei dong. Mei bulan berapa? Bulan 4. Mei Bulan 4. April pertengahan. Lebaran bulan apa? Syawal. Lebaran bulan Syawal dong. Gak boleh bulan Ramadan. Terus setelahnya. Oke. Lulu masih pakai Masehi. Oke, benar. 1 Syawal. Tahun berapa berarti? 1439. Ngaco berarti. Aduh aku lupa. Anjir. Pokoknya lama lah, Lama karena kita nggak mau ngerekomendasiin anime di bulan Ramadan karena anime ntar dikasih yang ecchi ntar dosa jariah. Waduh, Keren berat. kata-katanya. Tapi kan nggak semua anime ecchi dong. Iya, kayak Junjo Romantika itu enggak ecchi. Oke. Anime apa yang enggak ecchi? Yang nggak ada ecchinya sama sekali. Iya, Chibi Maruko-chan. Iya, yang R13 itu kan. Iya kan? Pokoknya rating 13 tahun ke 13 tahun. Tinggal seberapa sensitif orang sama ecchi aja. Kalau dadanya Tsunade disebut ecchi susah juga. Tapi Naruto juga ada kayak Oiroke no Jutsu. Iya sih, benar juga. Ya, terus Naruto nikah itu nggak tahu ya. Tahu Naruto nikah masa nggak tahu? Tahu. Yang malam pertamanya
Naruto pakai kaki buncin itu. Kalau anime semuanya pasti ada unsur kayak gitu-gitu sih. Ya, tinggal penontonnya aja. Kenapa menontonnya? Ya, lu mau berpikiran ecchi apa enggak kayak gitu. Mau mentoleransi atau enggak? Soalnya One Piece pun loh ya, apalagi lihat Nami sama Robin kan ya. Iya. Tiap hari gitu, tiap hari pakai bikini nggak hitam-hitam. I- Bener kan? ya, Di sunblocknya pakai kuat. bikini di laut dan nggak hitam. Ya enggak? Iya. Sun, antara sunblock atau ganti kulit tiap tiap season. Kalau Ya, kalau kalau masuk kalau tayang di TV Indonesia kita nggak usah mikirin dia pakai sunblock atau enggak. Gitu Hmm. KPI block itu. Iya, pakai KPI block. Nah, itu kan bisa direkomendasiin di bulan Ramadan harusnya. Iya enggak? Bentar. Sama Chibi Maruko-chan, Ninja Hattori. Ya, Ninja Hattori, terus kungfu apa? Cooking Master Cooking Boy. Master Boy. Malah lapar tuh. Oh iya benar juga. Iya. Shogeki no Soma. Jangan goblok. Double. Udah lapar, nafsu juga. Duh. Nah, di anime Shogeki no Soma kan apa? Nggak apa-apa ya, gimana Nah, lanjut? kan di anime Shogeki no Soma kan Bagus. ada unsur Indonesianya seperti si Emang iya? Iya, iya. Oh iya? Oh, terus itu apa itu unsur Indonesianya di Shogeki no Soma? Ada salah satu bahan makanan bahan makanan Indonesia tradisional banget. Indonesia yang digunakan di anime Shogeki no Soma, yaitu ini tempe. Tempe. Kalau Shogeki no Sokugeki atau Shogeki sih? Sokugeki kan ya? Iya. Shokugeki no Soma tuh kayaknya banyak yang tahu. Soalnya udah resmi di Netflix dia tayang. Lu ngikutin Netflix? Iya dong, nonton yang legal dong. Nonton tuh yang legal. Netflix sudah pasti legal, Muse Indonesia sudah pasti legal. Iya. Nah, nonton tuh yang legal-legal doang Ya, aja. kita kan kaum apa namanya? Kaum minimalis. Minimalis bukan berarti nonton bajakan dong. Muse Indonesia udah ngasih Ya, kita yang udah. gratis juga soalnya. Nunggu kayak aplikasi-aplikasi kayak video terus view atau Ya itu yang resmi-resmi. Netflix kan berbayar kan. Atau nonton Netflix bareng temen yang udah bayar. Suruh downloadin aja. Kok suruh downloadin? Bisa. Ya bisa, tapi akunnya kan dia pegang. Ya kan downloadin doang, ntar pinjam akunnya. Sama aja ya. Pinjam akunnya, kalau akunnya pindah, downloadannya nggak pindah Iya, dong, tolol. sorry. Sorry. Paling nggak gratisannya dapat dari yang legal gitu maksudnya. Ya, Tempe. Balik lagi ke tempe. ya. Tempe kan digunakan sebagai bahan masakan kan di Shokugeki anime no Soma. Shokugeki no Soma, dan di situ dijelaskan bahwa tempe itu berasal dari Indonesia. Emang dijelasin? Emang dijelasin. Oke. Ini merupakan makanan tradisional Indonesia, yaitu tempe terbuat dari kedelai yang bukan kayak kuda tapi kayak kacang gitu loh. Mixer baru. Receh. Ya gini nih, Gimana? kalau mau nginjek usia 30 tahun. Tadi gua Dan- nanya apa tadi ya? Tempe di situ kan ya. Dimasak, dijelasin kalau dari Indonesia. Oh, oke. Oh, makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Indonesia. Ini terlepas dari di sana betul-betul disebut tradisional atau enggak ya, tapi sebenarnya ngomong-ngomong soal makanan tradisional nih, apa makanan tradisional, makanan modern ini klasifikasinya seperti apa? Makanan modern ya kayak pizza gitu, burger, Enggak, itu makanan luar negeri, bukan, enggak harus enggak. boba juga. Boba. 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 Boba itu minuman. Ini sempol kayak gitu. Sempol modern. Modern kan adanya kan di modern. Zaman Belanda nggak ada orang jualan jempol. Mungkin ada, tapi namanya beda. Bahannya sempol apa?
bisa udang atau Udang tuh dari dulu ada. ya ada sih. Udang. Jadi pengolahannya. Oh. Terus apa ya yang modern sekarang? Ceker pedas. Oh, yang viral-viral apa? Sekarang yang viral makan apa? Ya nggak tahu apa ya. Itu BTS meal itu viral itu. Anjing BTS. Udah jangan dilanjut ya. Ya, ya. BTS meal-nya udah biarin lewat. Ya. Enggak usah. Kita tidak mau tiba-tiba ramai di sini. Nggak apa-apa ramai. Enggak mau. Viral aja dulu. Enggak usah. Masalah nanti aja. Jangan. Jadi tempe masuk di sana. Iya. Termasuk itu berarti termasuk konten Indonesia yang ada di salah satu anime. Iya. Wah bagaimana kalau kita membahas jelek ya? Iya Jelek nggak ya? apa terus. Jelek ah. Wah bagus sekali. Ayo kita bahas. Kita membahas anime-anime yang memuat konten Indonesia. Yang mempunyai unsur. Mempunyai Mempunyai unsur konten Indonesia. Salah satunya tadi kayak Shokugeki kan udah dibahas. Terus Shokugeki no Soma kalau mau yang mau nonton ada di Netflix. Ini anime masak-masak kayak Kung Fu Master Boy. ya kok kayak Kung Fu Master, Cooking Master Boy itu. Cooking Master Boy. Ya bedanya bisa bikin ngaceng gitu. Kok ada notif. Oke. Kalau anime-anime yang memuat unsur Indonesia itu ada enggak? Apa? Ini udah lama banget sebenarnya. Ada yang bilang kalau Dragon Ball itu, tahu Dragon Ball ya? Tahu. Ini karya. Ame. Itu kan? Iya. Akira Sensei. Akira Sensei ya. Karya Akira Sensei. Ini sempat ramai waktu scene pertandingan Budokai. Ya. Tahu ya? Jadi di Dragon Ball itu ada sebuah pertandingan ya semacam apa ya? Kejurnas gitu. Ya kejurnas. Ya boleh kejurnas Jepang. Itu ya pokoknya lomba tarung lah ya. Ya lomba pencak silat atau lomba bela diri. Bela diri betul. Lomba Tarung. Tarung. Yang dinamakan Budokai. Nah, dari situ mana skrip saya? Nomor 1 Mas. Dragon Ball. Nah, di situ ada beberapa konten Indonesia yang masuk di sana. Beberapa. Kok di materi kok di luar dari ini enggak? Di luar dari bayanganku. Soalnya yang aku pernah tahu itu kayak apa ya? Kayak Gapura apa sih? Ya. Semacam sesuatu yang kita kenal. Gapuranya di Bali gitu. Bali gitulah pokoknya. Jadi Dragon Ball yang pasti populer di Indonesia karena pernah tayang di Indonesia setiap hari Minggu. Ya. Itu masa-masa keindahan. Masa-masa keemasan. Dari kita yang kelahiran tahun 90-an. Ya Chunibyo-nya orang dulu kan belajar Kamehameha. Chunibyo ini apa? Chunibyo itu kayak berkhayal gitu. Oh iya. Ya berkhayalnya anak-anak dulu kan pengen bisa Kamehameha gitu. Pengen bisa naik awan. Iya. Nah, iya kan. Pengen bisa ya udahlah. Bisa ngumpulin Dragon Ball terus bikin satu permintaan kayak gitu. 3 kali. Ya 3 apa 1 sih? Ketiga kayaknya Jin sih. Ada 2 senlong kan. Kalau yang Dragon Ball warna merah itu 3. Kalau yang Dragon Ball warna hitam itu 1 lo nggak tahu, lo nggak nonton. Nonton tapi aku terlalu muda sih saat itu. Kita cuma selisih setahun anjing. Kita cuma selisih setahun bangsat. Jadi Dragon Ball ini ada beberapa scene dalam animenya yang mengambil yang dipercaya lokasi itu dipercaya udah kayak apa yang dianggap oleh para fansnya itu adalah di Bali. Beberapa gambar ini ada gambar Sobat Inspiratif mungkin yang lagi dengerin nggak bisa lihat gambarnya, googling aja lah, googling. Tapi kalau bisa Chef jelasin, di sini ada tulisan Bali, ada tulisan Singaraja, dingin kayak gitu. Ada tulisan garam, ya garam pedas.
garam pedas. Ada tulisan garam pedas. Iya, kata-kata mungkin Enggak. Makanan. Enggak. Di Jepang tuh lo pasti pernah tahu kok agak gemah ya. Bahwa ada beberapa daerah yang menyebut asin itu pedas. Oh, ya Shopee gitu. Yang nyebut pedas itu asin, ada beberapa perbedaan bahasa. Iya. Itu aku beberapa anime pernah ngebahas itu. Yang pertama Conan, yang kedua aku lupa. Pokoknya sama. Oh, yang apa? Logat Osaka gitu kan. Orang-orang Osaka. Jadi itu asin tapi mereka menyebutnya pedas. Nah, mungkin ini yang dimaksud adalah garam asin. Harusnya. Cuman karena bahasanya beda, ditranslate mungkin lihat kamus. Iya. Jadinya garam pedas. Terus ada tulisan, bahkan ada tulisan dingin. Iya, dingin. Kenapa ada tulisan dingin? Minuman dingin, menyediakan minuman dingin. Oh, ini ada dingin, es, terus bawahnya ketutupan orang. Iya. Kebalik gitu ya. Itu kan kayak ini valid sih, gambar ini valid, dan kita pasti ya. Akira Sensei ini ngebuatnya benar-benar pengen dibuat bahwa setnya adalah di Indonesia. Ya, kita kalau bayangin bener di Bali ada pertandingan budokai, itu pasti keren banget sih. Oh, aku dukung Jairing. Itu baru lucu. Ya sih, aku juga itu. Jairing lawan Corbusier itu. Iya, bagus. Yang menang Menteri Terawan. Enggak tahu itu. Itu enggak tahu. Lucu. Wasitnya ntar Pak Luhut. Bajingan kenapa disebut bangsa? Yang menang UITE. Iya. Nah, jadi bisa dianggap bahwa Bali lah tempat turnamen bela diri Tenkaichi. Tenkaichi kok Budokai? Budokai Tenkaichi. Iya, Budokai Tenkaichi. Turnamen bela diri Tenkaichi diadakan sebagai bukti ada beberapa tulisan berbahasa Indonesia di sana, ada dingin es. Ini ya. Garam pedas kan, ini bener kan tulisannya garam pedas? Iya, garam pedas. Terus ada Bali, ada Singaraja, ada nanas. Enggak, kalau tulisan nanas mungkin iya, tapi kalau ada buah nanas gak cuma di Bali dong. Tapi itu unsur-unsur yang tapi sangat, kan bahasa, bahkan di gambarnya ada gubah masjid. Serius? Ada ini. Ada kubah masjid. Iya enggak? Aneh enggak? Ada masjid di Bali. Ya enggak apa-apa, tapi ada kan ya? Indikasi itu. Waduh. Nah, itu kuat banget unsur Indonesia di anime Dragon Ball. Karena akhir-akhir ini tuh beberapa di TikTok ya, beberapa scene film Hollywood tuh kayak ngebangga-banggain yang nyebut Indonesia. Marvel tuh beberapa kali nyebut unsur Indonesia, kayak pulau apa di Indonesia gitu. Jadi kayak dibangga-banggain, padahal biasa saja sih anjing gitu. Dan loh. Aktor dari Indonesia pun juga udah mulai main di kayak Hollywood gitu ya. Ya itu dari lama sih. Ya kayak contohnya Yayan Ruhian main di John Wick. Ya, dan betul. Dia ngomong bahasa Indonesia juga. Si siapa? Keanu Reeves itu. Oh, Keanu Reeves yang ngomong bahasa Indonesia? Iya. Oke. Aku lupa sih ngomong apa sih. Pakai bahasa Indonesia. Bisa kita lanjut yang ini? Oh, bisa. Terus yang kedua. Yang kedua ini berasal dari anime Jormungand. Ini apa ya? Banyak penonton anime yang belum tahu anime ini sih. Oke. Ada Indomaret nih. Ada Indomaret nih. Ya. Anime Jormungand ini dijelasin sinopsisnya apa? Enggak. Ya enggak apa-apa. Kalau Dragon Ball semua orang kayaknya udah tahu kan. Iya. Makanya itu. Jormungand ini genrenya action adventure sama seinen. Terus skornya 7,92. Buatan studio White Fox. Rilis Spring 2012, menceritakan seorang gadis muda yang menjual senjata di bawah naungan HCLI sebagai penjual senjata ilegal
Dia telah banyak menjual senjata ke berbagai negara dan menghindari hukum yang ada di negara yang menjual senjata. Dia memiliki sebuah tim yang beranggotakan 8 orang. Sebagian besar orang di timnya adalah mantan militer veteran. Koko merekrut salah satu anggota anak-anak bernama Jonah, kayak gitu. Terus si Jonah bergabung dengan Koko Hekmatyar untuk mencari penjual senjata yang telah membunuh kedua orang tuanya. Jadi tentang perjalanan si anak kecil bernama siapa tadi, Jonah, untuk dia ikut si Koko Hekmatyar ini, seorang penjual senjata, keliling negara gitu loh. Pakai kapal laut menjual senjata keliling negara. Dan di season 2-nya nanti itu si Koko itu mendarat di Jakarta. Jadi di Jakarta kayak ada urusan bisnis juga. Nah, di situ terdapat berarti naik pesawat. Oh enggak, perahu kapal laut. Bawa dagangannya enggak? Iya, bawa. Kok bisa masuk ke Indonesia ya? Kalau ada uang. Bagus. Bagus sekali. Karena kan Indonesia kan terkenal dengan birokrasi yang sungguh kuat ya. Kita butuh kayak kartu bebas dari penjara itu kan. Aku tahu kartu bebas dari penjara. Iya, apa? Iya, itu apa? Monopoli. Bukan. Kartu bebas dari penjara itu kartu keluarga dengan penjabat. Gila. Ya, salah satu unsurnya adalah kayak Indomaret tadi, terus ada bajai, padahal bajai kan di India. Nasi goreng hingga gambar uang 50 ribuan. Jadi pas scene ngerampok orang, ada ngerampok orangnya di rumah. Itu kayak ngambil uang si korban itu, ditunjukkan uang 50 ribuan. Dan yang warnanya biru. Yang sebelum yang sekarang. Bukan, yang sekarang. Yang sekarang. Warnanya dari dulu biru. 50.000 tuh biru, Bang. Enggak, kan dulu kan ada yang 50.000 yang abu-abu itu loh. Abu-abu tahun kapan itu? 2000-an kan masih pakai kan. Biru tuh ada 2, yang mana? Yang sekarang atau yang I Gusti Ngurah Rai? Enggak jelas, pokoknya biru gitu. Oke. Nah, terus mereka kayak ada di hotel gitu ya, dan melakukan aksi peperangan di hotel, adegan tembak menembak di hotel Indonesia. Iya, di hotel Jakarta. Bukan di Sarina. Gak cocok bangsat, kenapa ada orang ketawa? Kan aku nanya, tembak-tembakan di hotel, bukan di Sarina. Ini kan apa ya? Bukan ramalan. Tentang rilis 2012. 2012 ya? Iya, 2012. Berarti sebelum Sarina dong. Iya, sebelum Sarina. Atau di Makobrimob. Oke. Terus di sini Indonesia itu digambarkan kayak iklim tropis gitu. Terus pas mereka mau keluar dari hotel nyari makanan di warung, mereka kayak ada makanan kayak nasi goreng, sate, pecel dan lain-lain gitu. Dan mau keluar itu pun hujan. Mirip sekali kan dengan Indonesia yang sering hujan kayak gitu. Banjir nggak? Kurang Jakarta. Berarti kurang penggambarannya ya. Kalau hujan harus banjir. Enggak dong. Iya kan? Iya. Harus ada ojek payungnya dong. Iya. Kalau itu sangat kuat sih, misal dibikin banjir waktu hujan, ada ojek payung. Terus ada orang rombol antrian. Wah, di Indonesia banget. Banyak sampah. Udah orang sudah terlalu. Gak usah ada Indomaret, itu pasti Indonesia itu. Oh, Indonesia. Iya. Bantar Gebang. Emang tahu Bantar Gebang gimana? Oh ya, sampah-sampah itu kan. Yang apa? Kayak pengepul, kayak TPU akhir. Itu bukan di Jakarta dong. Iya.
provinsinya iya Jakarta, cuman bukan di kota Jakartanya itu. Itu Bekasi. Oh, Bekasi. Tak kira Jakarta juga. Sorry. DKI Jakarta bener. Oh, DKI Jakarta. DKI Jakarta, tapi bukan di kota Jakarta. Itu Iya. Bekasi. Baru masuk Bekasi. Oke. Tahu gua anak sana. Hah? Ada juga anime yang bisa dibilang aku mau bilang seangkatan, iya, tapi enggak sepantaran juga sih. Ada anime One Piece-nya. One Piece. Oh, anime lama nih. Yang mana ini? Yang ada unsur Indonesianya. Nggak perlu dijelasin lah sinopsisnya kayak apa ya. Orang pasti udah tahu ada anak bodoh yang belayar mengarungi dunia lah. Dan dia Iya. jadi kapten. Mencari ibunya yang seorang radu lebah. Itu Hamtaro tadi. One Piece ini ada nggak beberapa sebenarnya ada beberapa konten. Aku pernah ngelihat di YouTube bahwa ada sebuah rumah. Ini rumahnya rumah panggung. Oh ya. Itu juga pernah ada. Rumah panggung kan di Indonesia banget. Iya. Terus apa lagi ya? Banyak kok. Tapi kita bahas satu aja yang paling kental. Ya. Yang paling kental di sini mana nggak nomor berapa tadinya? Sperm. Hah? Paling kental kan? Sperm. Susu. Oh. Kental manis. Iya. Permatamu. Waktu arc apa namanya? Arc One Piece arc Skypiea. Oh ya, Skypiea. Skypiea bagus banget ya. Dan sebelum iya, Skypiea. Arc Skypiea. Itu arc yang awal-awal kita nonton One Piece itu benar-benar fantasi banget. Fantasi banget. Di mana ke negeri di atas awan kayak gitu. Jadi One Piece kan kebanyakan di laut. Tiba-tiba ada negeri di atas awan dan bawa kapal naik dari laut ke awan tuh fantasi banget sih. Nah, di situ banyak yang setuju bahwa pemimpin dari Skypiea yang bernama God Enel itu celananya merupakan referensi dari batik Indonesia. Selain itu Batik Cirebon. Batik Cirebon. Baca dong. kita beda skrip kayaknya ya. Enggak. Di mana? Oh, ini. Oke, gua ulang. God Enel, pemimpin dari Skypiea. Semua orang setuju bahwa celana yang dia pakai itu adalah batik Indonesia yang berasal dari Cirebon. Gua nggak nemu lu kata Cirebon mana sih anjing? Mana nggak nemu? Ada dong yang di skrip sebelumnya. Nggak ada bangsat, nggak ada. Udah lu nggak ada lu. Wah, batik tuh Pekalongan nggak? Itu Citer. Nggak banyak yang tahu itu. Itu nggak banyak yang tahu jangan sih bangsat. Gua bilang oh iya lagi. Ya pokoknya batik lah ya. Enggak ya, pokoknya batik. Kalau kalian pengen tahu ya cari aja God Enel itu celananya dipercaya adalah motif batik. Ya mirip motif batik. Selain itu ada juga telinga God Enel yang panjang juga mirip dengan salah satu tokoh mitologi Indonesia. Referensinya adalah suku Dayak. Dayak dari Kalimantan. Suku Dayak dari Kalimantan, betul. Nah, selain itu di Skypiea itu ada adalah pecahan dari pulau yang sangat besar di darat. Oh ya. Terus pulaunya terbelah keangkat ke angkasa. Nah, pulau yang besar itu namanya adalah Jaya Island. Nah, Jaya Island. Referensinya adalah Irian Jaya. Itu keren banget sih. Tapi Jaya Island kalau di One Piece itu bentuknya tengkorak bukan ya? Enggak. Tengkorak dong. Maksudnya? Lu lupa berarti? Lupa. Bentuknya tengkorak, terus kebelah keangkat, peta yang tersebar adalah peta yang udah kebelah. Jadi nggak bentuk tengkorak. Tapi kalau digabungin disatukan bentuknya jadi tengkorak. Si Jaya Island. Itu referensinya adalah Irian Jaya. Yang namanya Jaya Island.
Terus satu lagi nih. Jadi Jaya Island itu yang terbelah dan keangkat ke langit adalah bagian pulau yang mempunyai gunung emas. Hah? Gunung emas. Jadi Freeport dibawa ke atas gitu. Wah. Maksudnya adalah Freeport dibawa sama orang luar. Freeport tuh nama PT-nya memang punya orang luar nggak? Emasnya punya punya orang Papua harusnya. Milik yang nambang. Jadi memang kayaknya sarkas-sarkas gitu sih One Piece ya. Ini sebenarnya miliknya Jaya Island tapi diangkat dan diakuisisi oleh God Enel. Iya. Ya, Enel ada nama-nama kayak keamerikaan gitu ya? Enggak sih. Enel kan lihat aja bentuk mukanya Enel kan kayak Eminem gitu. Kayak Eminem, orang barat. Orang barat. Betul. Amerika. Oh, yang punya Freeport Amerika bukan? Iya. Yakin? Iya, Amerika. Ntar tak tanya Pak Toh. Tahu kan Pak Toh? Enggak tahu. Oh. Pak Toh. Yang ini ya, yang turun kursi 98. Beli kata cepet sing enak zamanku toh. Pak Toh. Kan enak zamanku toh kan Pak Toh. Jadi ini sangat Indonesia banget ya. Jaya Island yang bagian gunung emasnya diambil sama God Enel. Ya memang gitu kan? Iya. Itu keren banget. One Piece nonton Arc Skypiea ada movie tersendiri. One Piece Special Skypiea, coba dilihat di situ satu movie menceritakan Skypiea doang, tapi lebih bagus nonton yang episodenya sekitar berapa ya, 99 kalau nggak salah. Itu nonton aja malah lebih keren yang episodenya karena lebih lengkap. Kalau movie-nya enggak juga. Ya kayak gitu. Ya One Piece yang awal-awal sih bagus sih. Dan apa? Fantasinya kayak emang sekarang gitu. enggak? Sekarang kan kayak fokusnya kan politik kayaknya. Ya, politik gitu. Kayak tapi fantasi masih siapa lah. mau berkelompok sama saya kayak gitu loh. Kelompok-kelompokan gitu. Fantasi masih menurutku enggak juga. Ya, tapi kan lama. Satu arc itu lama. Bisa 100 episode. Terus nah yang ke berapa ya? 3 ya? 3 apa 4? 3 One Piece. Ya udah 4. Oke. Yang 4 ini berasal yang keempat ini yang memiliki unsur anime dengan memiliki unsur Indonesia adalah anime Betum. Jadi ejaannya gini guys. BTOOOM. Ayo bacanya apa? Batum. Batum. Betum kayak gitu. Jadi ini anime yang Betum. memiliki genre action, sci-fi, psikologi sama seinen. Skornya 7,6, Studio Madhouse dan dirilis fall 2012. Nah, sinopsisnya Sakamoto adalah seorang NEET. NEET itu pas, nggak boleh kurang. Itu net bangsat. Kak bunyi. Berusia 22 tahun yang merupakan top player di sebuah. Jelasin NEET-nya bangsat. Oh, NEET itu not in education, employee and training. Bagus, jadi not in education, jadi tidak dalam sekolah. Employee itu bekerja. Tidak bekerja, and training. Training itu kayak magang. Ya, magang. Berusia 22 tahun yang merupakan top player di itu nganggur, Cuk. Emang. Bahasa kerennya NEET. Si Sakamoto ini top player di sebuah game online berjudul Betum, top player pengangguran, Cuk. Suatu hari ia bangun dan menyadari kalau dirinya terjebak di versi nyata dari game favoritnya itu. Versi nyata. Hidupnya sekarang berada dalam bahaya. Jadi versi nyata dalam game favoritnya. Nggak ngerti. Jadi
eh kalau lu main PUBG terus lu tiba-tiba terbangun kayak di pesawat gitu ya, terus lu ditendang suruh terjun payung kayak gitu loh. Oh. Nah, kan itu kan kayak versi nyatanya PUBG gitu loh. Nah, ini sama. Dia tiba-tiba kayak ada di dalam gamenya gitu ta? Ya. Oh, oke. Terus Nah, unsur Indonesianya adalah unsur Indonesianya adalah di pulau yang ditinggali siapa tadi? Sakamoto. Kan Sakamoto kan kayak ditaruh di pulau gitu kan. Kayak entah diterjunkan atau apa. Itu ada komodo. Bukan pasta gigi, komodo. Tahu komodo. Ya, yang kaki 4. Terus Nah, otomatis sebagai apa? Orang Indonesia berpikir, oh ini mungkin diturunkan di Pulau Komodo kayak gitu. Iya, komodo cuma ada di situ. Dan salah satu scene-nya Kita nggak pernah yang lihat mengandung jalan-jalan ada komodo lewat tuh, nggak pernah. Kucing iya. iya Iya, emang kucing. Kalau Yang biasanya lo tenang-tenang itu loh. pengganti bola mahal. Enggak guys, bercanda guys. Dan di salah satu adegannya terdapat warga lokal yang bernama Agus. Agus, AGUS, bukan August tapi Agus. Oke. Indonesia banget kan. Indonesia banget. Dan anime ini bercerita kayak battle royale gitu loh, saling bunuh membunuh di pulau tersebut. Survival. Ya. Jadi unsur Indonesianya buat di situ ada indikasi dia ada di Pulau Komodo. Ya. Dan itu valid karena ada orang bernama Agus. Ya, di mana lagi? Ya. Iya. Itu doang tapi. Ya, Itu enggak doang sih sebenarnya, tapi valid. Ya, valid. Banter. Ya dikecilin dong headphone-nya, tolol. Lupa, Cuk. Oke. Orang ada volumenya. Orang baru podcast dengan alat canggih gini, bego, tolol. Enggak kebiasaan pakai headset tuh kalau podcast. Ini aja lo yang kemarin ngeluh headsetnya volume ketinggian udah bisa diatur sekarang. Pakai Remote. anjing. Jadi headset lu tancepin ke speaker itu. Iya betul. Bodoh sekali. Kok gak kepikiran dari kemarin. Mixer baru. Tepuk tangan dulu. Bukan. Tepuk tangan yang mana? Oh ini. Bagus. Biasa guys, belum kebiasaan. Ada anime Nichijou. Dance Kokose no Nichijou. Bukan itu. Nichijou ini maksudnya adalah kehidupan sehari-hari. Oh iya betul. Dansi sekolah. Iya. Lu mau ngomong apa? Kokose sekolah, dansi anak muda. Dansi itu cowok. Cowok ya, anak muda cowok. Kokose SMA. Iya. Nichijou keseharian. Iya. Keseharian. Jadi ini bercerita tentang keseharian. Bodoh amat. Keseharian anak-anak di Jepang. Nggak ada unsur Indonesianya. Udah, kita selesai. Terima kasih untuk para Ada beberapa referensi Indonesia di anime Nichijou. Mio-chan, selamat pagi. Are? Selamat pagi, sudori? Selamat pagi. Selamat pagi wa suru desu ka? Selamat malam. Mai-chan, そこはselamat pagi daro. Selamat malam, Sepak takraw. Apa nih? Oh, sepak takraw. Ya, coba dengerin lagi. Sepak takraw. Anjing. Ulang. Sepak takraw. Iya, sepak takraw. Di situ keluar gambarnya orang sepak takraw. Sepak takraw. Kurang. Iya. Itu nggak tahu itu scene-nya apa. Pokoknya tiba-tiba dia baca surat terus baca sepak takraw. Terus ada gambar orang takraw itu barusan. ある時はクマ
そしてまたある時はくまスラマッパギー Apa bos? うちのナスに話しかけているように自然に話しかけるんだ。いっせーのに Apa nih? 関口暇なんだしたまには付き合えよ。部長 Oh, sweet. Sweet barusan. Oh iya. Sweet bukan? Sweet. Ya. Sweet kayak Indonesia yang Jadi pakai kan- jempol, jari telunjuk sama jari kelingking. Ya, Iya. jadi kan kalau orang Jepang sweetnya adalah batu gunting kertas jajanken. Ya, Tapi kalau kita adalah manusia, gajah, manusia, gajah manusia, semut. semut. Iya. Nah, itu sebenarnya lumayan ekstrim juga karena katanya gajah bisa ngalahin manusia. Ya, Itu kata siapa? Pemburu gajah. Tuh, nggak ada pemburu manusia. nggak ada. Harusnya Kecuali- manusia paling menang ya. Iya. Kecuali kalau gajahnya yang minta tolong, diburu manusia, Gajah minta tolong diburu manusia, memburu manusia. memburu manusia. Ya kan gajah kan nggak ada organisasi pemburu manusia. Nggak ada, nggak ada. Organisasi pemburu gajah juga nggak ada. Ada dong. Nggak ada, Oh nggak ada. nggak ada. Cuman karena manusia, makanya memburu gajah. Apa aja Oh, diburu. Iya. Namanya juga manusia. Ya wajar lah manusia gitu loh. Kasihan padahal gajah udah tersiksa dengan titik di muka. Oke, kita lanjut. Barusan sweet ya. Barusan sweet. Eh, ちゃんまいちゃんスラマッパギー粋なもの Makan apa nih? 素手で寿司 Makan apa sih? Enggak tahu. Nggak tahu. Sushi biasa sih. Terus kenapa? Punchline-nya apa? Nggak tahu. Pokoknya banyak. Ada sweet. Ada Sweet. sepakutakero. Ada Ada suramat pagi. Selamat malam. Suramat malam apa suramat siang, Bang? Suramat malam. Oh, malam. Malam. Suramat malam. Selamat Selamat tinggal. Ya, itu anak-anak bekas penjajahan. Itu mungkin diajarin sama kakeknya. Eh, Kakeknya cerita. Dulu kakek main-main ke Indonesia. Bangun rel, bangun goa, tapi kakek nggak capek. Ada event jejebangan terbesar di dunia namanya Romusha. Nah, itu ini keren. kalau pahlawan dengar kita podcast ini bunuh. Ketawa mereka ketawa. Wah, lucu. Bangsat, kenapa nggak lo yang lahir duluan? Itu keren sih. Mungkin karena kita jarang kali ya membanggakan anime dalam negeri. Jadinya sekalinya ada anime Jepang sih. Ada sekalinya ada anime yang ada unsur Indonesianya, kita seneng banget. Iya, kayak Kayak Jav kayak- gitu kan. Hancur. Iya sih ada yang versi apa? Unsur Bersetting Indonesia. tepat di Indonesia Ya, ada. makanya Ada. kita kan bangga gitu ya. Iya. Apalagi ASD itu. Ah? ASD. Oh enggak nonton ASD. AST. Puter dah mic lu. Hah? Puter. ASD. ASD nggak tahu. Asian Asian. D-nya? Hiari. Oh enggak nonton. Nggak Nggak. tahu, nggak tahu. Oh. Itu apa tuh? Ya kayak Johnny Sin keliling Asia gitu. Terus ngevlog. Enggak. Bikin konten Oh, bikin konten di seluruh dunia. Asia. Seluruh Asia, Ya. termasuk Indonesia. Ya. Di Indonesia di mana? Batam, Jakarta, Bali. Kalau ujung-ujungnya di hotel-hotel lagi ya percuma dong. Ya ntar kayak ketemu di bandara. Bawah Monas gitu misal kan ya, pakai putih-putih banyak orang. Terus kita Ngapain Johnny Sin ikut acara itu? Maksudnya Atau dia alumni? maksudnya biar bersih mereka syutingnya pakai baju putih-putih di Monas. Iya. Bikin video demo. Masuk Luhur. Itu kontennya di hotel-hotel lagi. Ya, Iya. percuma ngapain? Kan dijemput di bandara terus ntar ceweknya diajak
ke Ancol kayak gitu loh. Terus? Terus kadang ke taman gitu. Eksekusinya otomatis ya di hotel, nggak mungkin dong di Ancol pas. Ya kalau ujung-ujungnya di hotel lagi ya ngapain? Misal ya tadi di bawah Monas kayaknya. Di atas Monas lebih bagus. Iya nggak? Bener nggak? Aduh. Di Borobudur. Aduh. Syuting di Borobudur bagus. Ya bagus, Ya. bagus. Yang nggak bagus itu di Monas. Kenapa gitu? Ya kan tanah lapang. Di atas Monas. Nah, bagus. Kalau nggak masuk. Atau ikut ini biar tahu isinya Indonesia, tak ikut paket travel. Hah? Paket bukan tur wisata yang Ah. punya Indonesia, yang keliling Indonesia. Misal Ziarah Kayak- Wali. Apa? Ziarah Wali. Itu Jawa tok. Jawa doang. Ya, tapi kan bagus, misal Jonisin Ziarah Wali. Lu bawa rokok berapa sih? Nggak? Kayaknya dari tadi nggak bisa habis dah. Ntar kalau Johnny Sin ikut Ziarah Wali, Dia mau ujian nasional lu. Angga dulu mau ujian nasional Ziarah Wali. Itu lucu banget sih. enggak, itu cuma apa? Acara apa? Lu denial banget sih jadi orang, kenapa sih nggak? Heran deh, jadi orang denial parah deh. Acara wajib sumpah. Aku kalau nggak wajib itu nggak ikut aku. Nah sebenarnya banyak anime-anime yang membuat unsur Indonesia, tapi nggak semuanya kita bawain karena nggak semuanya kita setuju ya. Karena ada Conan, ada Detektif Conan, ada banyak, ada Naruto juga. Junibyo ada, tapi Juni. cuma sekilas kayak Kapten Tsubasa, cuma penyambutan kota Jakarta Ah. gitu doang. Tsubasa itu ya. Iya. Katanya, ya aku tidak sabar ingin bertemu kalian lagi bulan Desember di Jakarta. Ngapain Tsubasa ke Jakarta? Itu tuh mungkin ya. U19 Ya bisa jadi. Tsubasa. Karena mungkin para mangaka ini tahu pasar terbesar mereka adalah Indonesia, Tapi makanya tahun 2012 loh. Itu kan Tsubasa kayak itu kan rata-rata anime lama. Yang baru pun cuma Shogeki no Soma sama pasti ya anime rilisan yang baru. ya mau baru mau dulu, kemungkinan orang para mangaka ini tahu manga mereka banyak terjual di Indonesia, makanya dimasukkan unsur-unsur itu. Nggak ada urusan baru atau lama. Kalau manga mereka laris di Indonesia, Gramedianya kulaan. Kayak Gramedianya nyetok terus kan berarti laris dong. Mungkin juga sih. Atau terinspirasi dari Indonesia. Apa dari Indonesia yang membuat orang luar negeri? Batik kayak tadi loh, terus tempe, terus yang Enggak, Budokai. yang aku maksud yang dimasukin tipis-tipis kayak dialog. oh, Kayak gitu-gitu kan sebenarnya nggak harus Jakarta. ya. Ya, tapi karena mereka tahu kalau pasar mereka banyak di Indonesia, makanya gitu-gitu disebutin. Gua bete kalau podcast lu ngerokok, nggak, sumpah nggak tahu. Nggak ada urusannya sama kaki bangsat. Kenapa Kram. kaki? Sumpah kram. Lu kram nggak kram? Gua tetap bete lu rokokan sambil podcast lu bangsat. Iya Soalnya waktunya ngomong pasti kena jeda kalau lu ngisep rokok Iya, lama, iya. kayak Ipang ngisep rokok lama. Iya udah. Banyak lah pokoknya sobat inspiratif. Yang di Naruto itu cuma apa? Bunga Rafflesia Bunga Arnoldi. Ya, bunga bangkai. Itu cuman ada di Indonesia juga tuh. Dan banyak lagi lah. Pokoknya nggak tahu alasan, kayaknya sih alasan terkuat karena ya pasar mereka banyak di Indonesia, meskipun lebih banyak yang nonton bajakan sih kayaknya. Jadi Mas, komiknya Mas terjual di Indonesia banyak kayak gitu loh. iya banyak. Cuman gue yakin lebih banyak penikmat bajakannya. Yang animenya mungkin. Manganya juga kan? Manganya masa bajakan? Ya, Masa fotokopian gitu. manga online tuh bajakan kah? Oh, manga online. Sorry. Online tuh bajakan. Orang kalau udah baca online nggak mungkin beli fisik lah, ngapain? Kecuali memang fanatiknya. Fanatiknya lumayan banyak juga sih. Itu aja sobat inspiratif. Minggu depan bahas apa nih nggak? Minggu depan bahas tentang anime dengan konsep yang unik. Itu
Itu dari minggu lalu. Ya nggak tahu lah. Yang pasti akan ada kita yang kembali lagi di minggu depan. Link start Supete no Hito Podcast tuh. リンクスタート